Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya, Elizabeth Rusyanita, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sekadau, Kabupaten Sekadau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA, yaitu mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari 1B, yaitu buat pertanyaan utama. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah. Yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Memandu bagaimana positif dari individu, kelompok, serta komunitas yang dapat dijadikan pembelajaran. Berikutnya, G, gali mimpi. Berupa narasi mengenai keadaan ideal jika perubahan prakarsa telah terwujud. Yang keempat, yaitu J, jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah A, atur eksekusi. Membantu transformasi rencana yang telah dibuat menjadi nyata. Visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah: yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah mengajak atasan dan rekan guru untuk saling bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang kedua, membaca literatur mengenai berbagai media belajar berbasis teknologi. Yang berikutnya, melakukan refleksi diri terhadap keadaan situasi belajar saat ini sehingga memiliki titik tolak untuk bergerak. Berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa aktivitas yang dapat mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa? Pertanyaan yang kedua, situasi seperti apa yang dapat mendukung untuk mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa? Yang ketiga, siapakah warga sekolah yang berhasil dalam mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa? Yang keempat, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan wawancara dengan rekan sejawat mengenai bagaimana mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang kedua adalah mencari contoh nyata aktivitas-aktivitas untuk mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa sudah tercapai? Daftar tindakan dan penyelidikannya adalah yang pertama, membuat gambaran atau narasi saat berhasil mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang kedua,
menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka mengenai mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Dan yang ketiga, membuat daftar keterampilan baru yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang berikutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa? Daftar tindakan dan penyelidikannya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan dan mengukur kekuatan atau potensi tindak paling sederhana dan dapat dilakukan segera mungkin. Yang kedua, membuat daftar skala prioritas tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang hal-hal baru yang bisa diwujudkan untuk mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang berikutnya, menyusun rencana kegiatan untuk menggambarkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan membantu dalam mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa? Dan berikutnya adalah daftar atau tindakan penyelidikan, yaitu 1. Membuat daftar rekan guru yang sudah berhasil mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Yang kedua, meminta bantuan dari atasan, rekan kerja, dan orang tua siswa supaya ikut memberikan masukan untuk kegiatan ini. Yang ketiga, melibatkan pengawas untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan ini. Yang keempat, yaitu melakukan refleksi diri untuk mengenali potensi dalam mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.